Perkenalkan, nama saya Ali Firmus Mahendra dari TI 4308 dengan NIM 120.119.0323. Baiklah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang persoalan perdagangan ekspor dan impor dan perdagangan internasional dari sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, untuk pertama kali mari kita bahas dulu itulah perdagangan internasional. Persoalan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara seringkali menggunakan perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian yang dilihat dari neraca pembayaran melalui berbagai transaksi yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Neraca pembayaran sendiri terdiri dari 5 neraca bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Di antaranya neraca perdagangan, neraca jasa, transaksi berjalan, neraca lalu lintas modal, dan neraca lalu lintas moneter. Kondisi neraca perdagangan yang defisit seringkali dijadikan indikator buruknya perekonomian suatu negara. Hal ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar, karena neraca perdagangan tidak memiliki suatu kondisi ideal untuk dapat menyatakan kondisi neraca perdagangan yang defisit. Yang defisit sebagai hal yang buruk atau baik sangatlah relatif terhadap kondisi perekonomian baik itu domestik maupun internasional. Nah, sebagai salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia saat ini, satu negara tidak akan lepas dari kegiatan perekonomian internasional. Kondisi perekonomian satu negara, khususnya dalam hal perdagangan internasional, dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangan tersebut. Neraca perdagangan itu salah satu instrumen dalam neraca pembayaran yang menunjukkan kondisi ekspor dan impor dari suatu negara. Data-data yang ada dalam neraca perdagangan dapat menunjukkan tidak hanya kondisi tetap kinerja ekspor dan impor satu negara. Pendapat dari Salvatore tahun 2004. Neraca transaksi berjalan memuat jumlah neraca antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Terdapat 3 pokok persoalan dalam neraca transaksi yang berjalan yang dapat menimbulkan defisit, yaitu defisit neraca perdagangan lebih besar dari neraca jasa, defisit neraca jasa lebih besar dari surplus neraca perdagangan, dan defisit neraca perdagangan disertai defisit neraca, menurut Didit dan Wahyudi tahun 2003. Namun, apabila kondisi neraca perdagangan defisit dapat terjadi terus-menerus, maka hal tersebut dapat diperhatikan karena dapat mengindikasi buruknya perekonomian dalam sebuah negara dalam hal kinerja ekspor dan impor. Nah, untuk grafik tersebut bisa kita lihat dan kita cari di internet pada tahun 2005 sampai 2020 seperti yang saat sekarang ini. Nah, setelah melihat grafik tersebut, neraca transaksi berjalan digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan selisih atau perbedaan ekspor dan impor dari sebuah negara. Jika impor lebih tinggi daripada ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dan impor yang terjadi adalah surplus. Dengan begitu, defisit neraca transaksi berjalan dapat diatasi salah satunya dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah barang ekspor. Pada arus perdagangan, upaya untuk menjaga daya saing ekspor dan menekan impor dapat dipengaruhi oleh kebijakan nilai tukar terhadap falas sebuah negara. Perubahan nilai tukar terhadap falas dapat dipengaruhi dengan perubahan harga barang ekspor dan impor. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk materi lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.